Marc Marquez, bangkit dari cedera, siap geber Ducati di Sepang 2026. 2025 adalah tahun yang emosional bagi Marc Marquez. Setelah meraih predikat juara dunia musim ini, dengan dominasi luar biasa di lintasan, nasib berkata lain, cedera berat pada bahu kanan akibat kecelakaan di seri MotoGP Indonesia 2025 memaksanya melewatkan 4 seri terakhir serta tes akhir musim. Namun kabar terkini membangkitkan optimisme. Cedera yang sempat membuat fans khawatir kini menunjukkan perkembangan positif. Dan Marquez menyatakan siap kembali menggeber Desmose Dici di tes pramusim 2026 di sirkuit internasional Sepang, Malaysia. Cedera dan proses pemulihan. Dari operasi ke senyum kembali. Setelah kecelakaan di Mandalika, bahu kanannya menjalani operasi, dan Marquez harus memakai penyangga selama sekitar 5 pekan. Kini, kondisi bahunya membaik, perlahan bisa digerakkan kembali, dan ia sudah melepas alat penyangga. Bahu saya baik-baik saja, perlahan ada progres karena ini pemulihan yang harus dijalani dengan hati-hati. Sekarang mulai bisa bergerak, ujar Marquez terkait cederanya. Langkah ini menunjukkan sikap bijak, tidak ingin mengulang kesalahan masa lalu dengan terburu-buru kembali ke lintasan. Kali ini, prioritas adalah benar-benar pulih sebelum kembali tampil. Tes pramusim Sepang 2026, momen kebangkitan. Keputusan Marquez siap ikut tes pramusim memberikan sinyal kuat bahwa dia ingin masuk ke musim baru dalam kondisi fit. Bagi tim Ducati Lenovo Team dan pabrikan Ducati, kehadiran Marquez pada tes Sepang bukan cuma soal performa, melainkan juga soal psikologi. Setelah optimisme tinggi di 2025, tim butuh konfirmasi bahwa rider andalannya siap kembali, sebelum memasuki musim baru dengan harapan tinggi. Bagi Marquez sendiri, ini adalah kesempatan untuk membalikan page, dari musim yang penuh drama, ke semester baru di mana segalanya bisa dimulai dari awal, dengan tekad, motivasi, dan semangat yang telah diasah. Kenangan 2025 beban juara, tekad untuk bangkit. Momen cedera datang di saat terbaik sekaligus tersulit. Setelah sukses gemilang dan mengunci gelar, kecelakaan di Mandalika membuat ia absen di sisa pekan balapan dan juga tes akhir musim. Situasi itu ikut mengganggu rencana tim dalam mengembangkan motor untuk musim depan. Tim kehilangan input dari pembalap utama mereka pada fase penting. Kini, dengan niat kembali di tes Sepang, Marquez akan berkata, "Saya belum selesai." Ini bukan sekadar comeback fisik, tapi juga pembuktian bahwa cedera tidak akan memadamkan ambisi, bahwa status juara bukan akhir, melainkan awal dari babak baru. Apa artinya bagi penggemar MotoGP 2026? Harapan kembalinya sang bintang, fans Ducati dan MotoGP bisa bernapas lega, figur penuh agresivitas dan determinasi kembali ke lintasan. Dinamisnya kompetisi, dengan Marquez fit kembali, persaingan di 2026 diprediksi makin sengit. Semua pebalap elit bakal waspada saat Ducati melepas Marquez di Sepang. Semangat pemulihan profesionalisme, kisah Marquez menjadi cermin bahwa di balik glamor dan kemenangan, ada risiko besar, dan juga keberanian untuk bangkit dengan tepat waktu. Marco Bezzecchi adalah pembalap MotoGP yang tahun ini naik daun bersama tim Aprilia Racing. Bos Aprilia, Massimo Rivola, memberi janji kepada Bezzecchi, jika ia bisa menang 3 kali, ia boleh membawa pulang motor prototipe RSGP ke rumahnya. Bezzecchi memenuhi janji itu, dan Rivola pun tertawa sambil bertanya, "Setelah motor itu, berapa lagi motor di rumahmu?" Menunjukkan bahwa rumah Bezzecchi bakal penuh motor kalau tren kemenangan terus berlanjut. Kisah di balik taruhan motor hadiah. Musim 2025 memang luar biasa bagi Bezzecchi. Di tengah situasi sulit untuk tim, performanya konsisten, podium demi podium, hingga kemenangan. Menjelang final musim, dia menegaskan kepada Rivola, "Kalau saya bisa menang 3 balapan, berikan motor itu ke saya." Dan benar saja, setelah menang, motor prototipe pun resmi jadi miliknya. Rivola pun memberikan komentarnya dengan candaan, kalau Bezzecchi terus menang, rumahnya bisa penuh motor. Kalimat itu mengundang senyum dan jadi highlight dari kisah ini. Kilauan mengapa ini penting? Lebih dari sekedar motor. Motor prototipe bukan motor biasa. Ini adalah simbol kepercayaan tim terhadap kemampuan pembalap. Hadiah ini menunjukkan bahwa Aprilia yakin dengan potensi Bezzecchi. Bagi Bezzecchi, hadiah ini bisa jadi motivasi tambahan, bukan cuma untuk menang, tapi menjaga konsistensi supaya koleksi motor di rumah makin banyak. Secara simbolis, cerita ini menunjukkan sisi manusiawi dari dunia MotoGP, persaingan, janji, hadiah, dan humor. Tidak selalu soal podium, kadang, cerita kecil seperti ini yang justru resonate ke fans. Apa selanjutnya? Dengan motor prototipe sudah di rumah,
Bezzecchi sekarang punya kenang-kenangan konkret dari musim luar biasa. Bukti bahwa kerja keras dan konsistensi bisa membuahkan hasil nyata, lebih dari sekadar trofi. Tapi pertanyaannya tetap, apakah musim depan ia bisa menang lebih banyak lagi? Dan, rumahnya benar-benar penuh motor, seperti lelucon Rivola? Semua mata pasti akan tertuju padanya. Ducati kini berada di persimpangan penting dalam pengembangan MotoGP-nya. Banyak suara, mulai dari mantan kru senior hingga komentator teknis, menyoroti sebuah dilema kunci. Bagaimana merancang motor yang bisa optimal untuk pebalap utama seperti Francesco, Pecco, Bagnaia dan Marc Marquez, tanpa mengurangi keunggulan dan rasa percaya diri yang dimiliki Alex Marquez. 1. Latar belakang masalah. Performa Bagnaia tertekan. Bagnaia selama ini dikenal sangat sensitif terhadap karakter motor Ducati. Namun, musim ini ia kerap mengeluhkan bahwa Desmosedici EP miliknya belum memberikan feeling di bagian depan, terutama saat pengereman dan masuk tikungan. Spesifikasi mesin berbeda. Untuk musim 2025, Ducati dikabarkan memberi spesifikasi mesin berbeda kepada Marc Marquez dan Bagnaia, sementara Alex Marquez mendapat setup yang sedikit berbeda. Ini seolah membuka kemungkinan motor spesial untuk Marc dan Pecco, dan memunculkan kritik soal keadilan dalam tim. Tekanan dari dalam. Mantan kepala kru MotoGP, Ramon Forcada, menegaskan bahwa Ducati harus sangat berhati-hati. Menurutnya, pengembangan pada motor pabrikan untuk Marc dan Bagnaia tidak boleh membuat Alex kehilangan feeling yang selama ini dia punya dan bisa jadi kekuatan utamanya. 2. Saran penting. Motor 3 dimensi Ducati. Berdasarkan sejumlah analisis, berikut strategi yang disarankan agar Ducati bisa menjaga keseimbangan antara 3 pebalap utamanya. Desain fleksibel. Ducati disarankan mengembangkan motor dengan karakter dasar yang fleksibel. Artinya, tim insinyur bisa menyetel bagian-bagian penting, seperti geometri rangka, swing arm, atau setup bagian depan, agar cocok dengan gaya masing-masing pebalap. Dengan pendekatan modular seperti ini, motor bisa berubah wujud tanpa harus membuat 3 mesin sama sekali berbeda. Fokus pada keseimbangan dinamis. Untuk Bagnaia, yang sering mengeluhkan kurangnya feel di depan, Ducati bisa memperdalam riset geometri rangka dan suspensi agar memberi injek rasa stabilitas saat braking dan manuver tikungan. Sementara itu, untuk Marc, yang cenderung agresif dan mungkin lebih menyukai respons cepat, motor bisa dioptimalkan untuk memberikan confidence di bagian atom depan. Hal ini pernah diungkapkan manajer Ducati, Davide Tardozzi, sebagai aspek yang mereka perhatikan khusus untuk Marquez saat pengembangan. Penyesuaian bahan bakar berat. Forcada menyebut bahwa detail kecil seperti pengaturan bahan bakar dan distribusi berat sangat penting untuk menjaga performance semua pebalap. Bila Ducati ceroboh dalam menyesuaikannya, Alex bisa kehilangan feeling yang membuatnya kompetitif. Makanya, tata ulang tangki bahan bakar, distribusi massa, dan setup gigi bisa jadi kunci. 3. Mengapa ini penting? Keseimbangan kompetisi kepuasan. Persaingan internal tanpa konflik berat. Dengan motor yang adil tapi fleksibel, Ducati bisa menjaga kompetisi sehat antara Bagnaia dan Marquez. Keduanya punya potensi besar dan butuh kepercayaan atas mesin mereka agar maksimal di lintasan. Melindungi motivasi Alex Marquez. Alex tampil sangat kuat di tim satelit, dan kepercayaan dirinya jadi salah satu aset terpenting. Jika Ducati mengabaikan itu, ada risiko dia tertekan atau performanya menurun. Dorongan agar Ducati adil dalam pengembangan motor adalah panggilan agar Alex tetap merasa didukung dan dihargai. Pengembangan jangka panjang. Jika Ducati bisa membangun platform motor yang adaptif dan modular, ini bukan hanya membantu musim ini, tetapi juga menyiapkan dasar teknis untuk evolusi masa depan. Sumber manusia seperti Bagnaia, Marquez, dan Alex bisa terus memberi umpan balik, dan Ducati bisa menggunakan data tersebut untuk generasi Desmosedici selanjutnya. 4. Tantangan yang harus dihadapi Ducati. Tentu, membangun motor fleksibel seperti ini tidak mudah. Beberapa tantangan utama meliputi kompleksitas teknik, menyusun komponen rangka, suspensi, dan setup dinamis yang bisa disesuaikan untuk karakter pebalap berbeda butuh riset dan waktu ekstra. Biaya R&D. Investasi besar dalam riset dan pengujian kemungkinan diperlukan. Ducati harus menyeimbangkan antara biaya dan performa yang diharapkan. Manajemen tim. Ducati perlu memastikan transparansi dan keadilan teknis agar tidak muncul kecemburuan atau konflik internal.
Jika tidak ditangani dengan baik, ketidakpuasan bisa muncul, terutama dari pebalap atau kru yang merasa kurang mendapat perhatian. 5. Kesimpulan prospek ke depan. Ducati berada di titik kritis. Bagaimana menyatukan ambisi 2 bintang, Bagnaia Marquez, sekaligus menjaga kekuatan pilar pendukung seperti Alex Marquez. Saran, motor fleksibel, adil, dan modular bisa menjadi solusi jitu, memungkinkan Ducati memberi konfigurasi optimal untuk tiap pebalap, tanpa membuat satu motor lebih istimewa daripada yang lain. Bila strategi ini diterapkan dengan baik, Ducati tidak hanya memaksimalkan potensi tiap pebalap di lintasan, tetapi juga menumbuhkan atmosfer internal yang sehat dan kompetitif. Namun, eksekusi tidak akan mudah. Diperlukan komitmen teknis, biaya, dan manajemen tim yang matang. Ducati mengontrak seumur hidup Marc Marquez. Apa maknanya bagi masa depannya? Halo, MotoGP fans dan penikmat konten balap. Kali ini ada kabar yang benar-benar mengguncang padek. Davide Tardozzi, manajer tim Ducati Lenovo, menyatakan keinginan besar untuk mengontrak Marc Marquez seumur hidup di tim Ducati. Ya, kamu tidak salah dengar, bukan kontrak jangka pendek, tetapi sebuah komitmen panjang yang bisa mengubah wajah MotoGP dalam beberapa tahun mendatang. Latar belakang, dominasi Marquez di musim 2025. Semuanya bermula dari performa luar biasa Marc di MotoGP 2025. Sejak bergabung dengan Ducati, Marquez benar-benar seperti menemukan rumah baru, dan dia tidak main-main. Tardozzi secara terbuka mengakui bahwa dia ingin mempertahankan Marquez bersama Ducati hingga akhir karirnya. Menurut Tardozzi, ketika Marquez berada dalam kondisi fisik terbaik, dia adalah salah satu dari 5 pembalap terhebat dalam sejarah 75 tahun MotoGP. Itu pujian besar dari seseorang yang memahami betul dunia balap dan seluk-beluk tim pabrik. Mengapa kontrak seumur hidup? Keyakinan tim. Tardozzi tampak sangat yakin bahwa Marquez bukan sekadar pembalap berbakat, dia adalah senjata jangka panjang Ducati. Dengan performanya yang konsisten, Ducati melihat potensi untuk membangun kemitraan yang stabil dan saling menguntungkan. Stabilitas dan loyalitas. Dalam dunia MotoGP yang sangat kompetitif, menjaga rider top seperti Marquez berarti Ducati bisa menghindari siklus penggantian pembalap setiap beberapa musim. Jika Marquez benar-benar diikat secara emosional dan profesional, Ducati akan punya landasan stabil untuk terus bersaing di level tertinggi. Warisan dan strategi jangka panjang. Sebuah kontrak seumur hidup bukan hanya soal musim sekarang, tetapi soal bagaimana Ducati membangun warisan, juara, reputasi, dan bahkan identitas tim.